Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairunisa Zahra. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi dari manajemen logistik, yaitu pengadaan logistik kesehatan. Sebelum itu, eee, saya akan menyampaikan beberapa konten yang ada di dalam video ini, yaitu ada pengadaan, sistem pengadaan, pengadaan elektronik, prosedur e-katalog, metode pengadaan, studi kasus, hasil dan pembahasan, analisis, conclusion, dan referensi. Nah, yang pertama yaitu ada pengadaan, di mana pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian, produksi atau pembuatan sediaan farmasi, dan sumbangan atau dropping atau hibah. Nah, tujuan pengadaan ini yaitu untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak dan dengan mutu yang baik. Pengiriman barang terjamin dan tepat waktu, proses berjalan lancar dan tidak memerlukan tenaga serta waktu yang berlebihan. Nah, pengadaan ini di-input dalam Kemenkes RI tahun 2019 dalam buku Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Pengendalian Persediaan Obat di Rumah Sakit. Selanjutnya yaitu ada sistem pengadaan. Nah, sistem pengadaan yang umum digunakan saat ini ada dua jenis, yaitu sistem pengadaan manual dan sistem pengadaan elektronik. Yang pertama yaitu ada pengadaan manual atau secara konvensional. Ini dilakukan dengan secara langsung atau tatap muka dan dilaksanakan dalam suatu tempat serta semua administrasi yang dilaksanakan ini secara langsung antara pihak panitia dan pihak penyedia barang dan jasa. Sehingga hal ini bisa dianggap dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan pengadaan elektronik atau pengadaan yang dilakukan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE merupakan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah. Nah, LPSE ini sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SSE atau sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. Nah, LPSE ini sering dirancukan dengan sistem e-procurement atau pengadaan secara elektronik. Selanjutnya yaitu pengadaan elektronik. Nah, pengadaan elektronik ini ada dua cara. Yang cara pertama yaitu melihat melalui e-katalog. E-katalog atau katalog elektronik merupakan sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknik, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang dan jasa. Nah, yang kedua yaitu pembelian elektronik atau e-purchasing. E-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Nah, prosedur e-katalog dalam obat yaitu proses pengadaan kebutuhan obat pada tahap pengadaan dimulai dari usulan farmasi yang telah diterima, kemudian dipilih paket-paket obat yang terdapat di e-katalog atau yang di luar e-katalog. Nah, pelaksanaan e-purchasing obat dilakukan oleh PPK dan pejabat pengadaan tergantung nilai paket obat. Setelah dibeli, dilakukan pemantauan status paket obat melalui e-katalog. Nah, pemantauan pesanan paket obat ini dilakukan setiap hari setelah pembelian. Selanjutnya itu ada metode pengadaan. Menurut Quick J et al., ada 4 metode pengadaan obat, yaitu yang pertama ada tender terbuka atau pelelangan umum. Nah, tender terbuka ini berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada tender terbatas atau lelang tertutup. Eh, atau disebut juga dengan pelelangan terbatas. Nah, ini tuh hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terbatas dan punya riwayat baik. Yang ketiga yaitu ada pembelian dengan negosiasi dan kontrak kerja, dan biasanya disebut dengan pembelian dengan tawar-menawar. Nah, ini dilakukan dengan pendekatan rekanan yang oleh rekanan terpilih, terbatas dan tidak lebih dari 3 rekanan untuk penentuan harga. Yang terakhir yaitu pengadaan langsung. Nah, biasanya
pengadaan langsung ini dilakukan pembelian dengan jumlah kecil yang perlu segera tersedia. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan studi kasus dengan judul Analisis Pengelolaan Persediaan Obat di Rumah Sakit Benggala Kota Serang yang ditulis oleh Mariam Tribudi dan Diki Julius dan dipublish pada tahun 2023. Nah, hasil dan pembahasan dari artikel tersebut di Rumah Sakit Benggala, tim yang terlibat di bagian pengadaan adalah Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Gudang Farmasi, Kapsubit Logistik, dan bagian keuangan. Hasil paparan berupa informan dan pengamatan dokumen, pengadaan dilakukan dengan sistem buffer stock sebulan sebelumnya, di mana jika barang tersisa sedikit atau mendekati jumlah buffer stock yang sudah ditentukan, maka kepala gudang farmasi akan segera membuat surat pesanan, kemudian akan menghubungi distributor yang bersangkutan dan pembelian langsung ke distributor. Nah, buffer stok di sini atau yang biasa disebut juga dengan safety stock atau stok pengaman merupakan persediaan yang biasanya disiapkan oleh sebuah perusahaan dengan cara melebihkan jumlah stok suatu barang dalam gudang dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya stock out atau kekurangan bahan baku atau barang. Nah, lanjutan dari hasil dan pembahasan yaitu dalam penelitian ini, pengadaan secara e-purchasing dilakukan secara langsung kepada penyedia barang. Pengadaan seperti ini untuk mempermudah tugas dalam melakukan pemesanan barang kepada penyedia barang. Akan tetapi, sistem pengadaan seperti ini terkadang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, sebab sering terjadi masalah pada jenis, jumlah obat yang tidak tersedia, dan harga obat yang tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, untuk frekuensi kegiatan pengadaan obat dilakukan 1 bulan sekali, bahkan dapat dilakukan seminggu sekali pemesanan tergantung dengan pergerakan obatnya di Rumah Sakit Benggala tadi. Nah, analisis dari artikel tersebut, berdasarkan analisis, sistem pengadaan pada Rumah Sakit Benggala Kota Serang menggunakan metode e-purchasing dan dilakukan secara langsung dengan sistem buffer stock sebulan sebelum pemesanan. Namun, pengadaan dan perencanaan sering tidak sesuai, dan ketidaksesuaian ini disebabkan karena tidak tersedianya di tingkat distributor atau kosong pabrik dan keterbatasan dana. Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pengadaan sudah sesuai standar yang ada. Namun, persediaan obat belum terpenuhi sesuai kebutuhan di rumah sakit. Hal ini dikarenakan eh, pengaruh oleh perencanaan yang kurang baik, pembayaran obat yang tidak tepat waktu, dan persediaan anggaran obat yang kurang. Nah, kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian produksi atau pembuatan sediaan farmasi dan sumbangan atau dropping atau hibah. Dan sistem pengadaan yang umum digunakan saat ini ada 2 jenis, yaitu sistem pengadaan manual dan sistem pengadaan elektronik. Pengadaan menggunakan sistem elektronik terdapat 2 tahap, yaitu e-katalog dan e-purchasing. Proses pengadaan di Rumah Sakit Menggalar, Kota Serang, sudah sesuai dengan standar yang ada, namun persediaan obat belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh perencanaan yang kurang baik, pembayaran obat yang tidak tepat waktu, serta persediaan anggaran obat yang kurang. Dan ini referensi yang saya gunakan untuk materi kali ini. Sekian dari penyampaian materi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Belum aku offin. Tunggu.